Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifaul Nurul dengan NIM 125241041, prodi akuntansi pagi. Di sini saya akan meringkas jawaban atau menjelaskan jawaban tugas komprehensif. Jadi yang pertama itu jawabannya, jadi kita langsung ke jawabannya saja ya. Jadi yang pertama jawabannya, kegagalan bisnis terjadi apabila bisnis tersebut tidak mampu mengembalikan pinjamannya atau memenuhi harapan para investor karena keadaan ekonomi dan bisnis, seperti resesi, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan yang tak terduga dalam industri itu. Kegagalan audit terjadi apabila auditor mengeluarkan pendapat audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar audit. Risiko audit merupakan kemungkinan bahwa auditor akan menyimpulkan setelah melaksanakan tidak benar karena saji yang material. Jadi jawaban yang kedua, pengendalian menyatakan bahwa meskipun para akuntan lalai, mereka tidak bertanggung jawab kepada para kreditor, karena kreditor bukan penerima manfaat utama. Penerima manfaat utama adalah seorang yang diberi tahu kepada auditor sebelum melaksanakan audit. Pihak ketiga yang dikenal. Kasus ini menciptakan presiden yang biasa disebut dengan doktrin Ultramares, bahwa kelalaian biasa tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban pihak karena tidak adanya privity of contract antara pihak ketiga dan auditor, kecuali pihak ketiga penerima manfaat utama. Jadi jawaban yang ketiga, kelalaian kontribusi. Pembelaan terhadap kelalaian kontribusi terjadi apabila auditor mengklaim bahwa tindakan klien telah mengakibatkan kerugian yang menjadi dasar denda ataupun campur tangan dalam pelaksanaan audit dengan cara sedemikian rupa sehingga auditor tidak dapat menemukan penyebab kerugian tersebut. Sesuai dengan standar auditing, pembelaan terhadap kelalaian kontribusi dapat dilakukan oleh auditor. Jadi kita lanjut ke jawaban yang keempat. Yang kesatu ada doktrin Ultramares. Dalam konteks ini, penerima manfaat utama adalah seseorang yang diberitahu kepada auditor sebelum melaksanakan. Pihak ketiga yang dikenal. Kasus ini menciptakan presiden yang biasa disebut dengan doktrin Ultramares, bahwa kelalaian biasa tidak cukup untuk menimbulkan kewajiban terhadap pihak ketiga karena tidak adanya privity of contract antara pihak ketiga auditor, kecuali pihak ketiga adalah penerima manfaat utama. Yang kedua, doktrin restatement of torts. Pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar negara bagian adalah menerapkan peraturan yang mengacu pada restatement of torts, yaitu seperangkat prinsip hukum otoritatif. Yang ketiga, doktrin forcible usurers. Interpretasi yang paling luas dari hak pihak ketiga untuk memperoleh manfaat adalah pengguna konsep forcible usurers. Para pemakai ini sering disebut sebagai
kelompok tak terbatas. Jadi jawaban yang kelima ada security ACT of 1933 mengenakan beban yang tidak biasa terdapat auditor. Setiap pihak ketiga yang membeli sekuritas yang dijelaskan dalam laporan pendaftaran bisa menggugat auditor atas adanya salah saji yang material atau penghilangan angka dalam laporan keuangan yang telah diaudit yang disertakan dalam laporan pendaftaran registrasi. Pemakaian pihak ketiga tidak mempunyai beban untuk membuktikan bahwa mereka mengandalkan laporan keuangan atau bahwa auditor telah lalai atau menipu dalam melakukan audit. Pemakai hanya harus membuktikan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit mengandung salah saji yang material. Auditor berkewajiban menunjukkan pembelaan bahwa satu audit yang memadai telah dilakukan atau dua, seluruh atau sebagian dari kerugian penggugat disebabkan oleh faktor-faktor selain laporan keuangan yang menyesatkan. Jadi jawaban yang keenam, pada tahun 1976 dalam kasus Hochfelder vs Ernst yang dikenal sebagai kasus undang-undang sekuritas yang terkenal maupun kasus kewajiban akuntan publik, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa sekinter yang merupakan pengetahuan dan maksud untuk menipu diperlikan sebelum akuntan publik dinyatakan melanggar peraturan 10B 5. Dalam kasus Hochfelder, pembelaan itu berhasil dengan baik. Dalam kasus lainnya, perilaku yang lalai atau ceroboh menimbulkan kewajiban. Jadi jawaban yang ketujuh, liabilitas perdata bagi akuntan publik adalah tanggung jawab hukum untuk membayar ganti rugi karena kegagalan memenuhi kewajiban kontrak atau kelalaian tugas profesionalnya yang biasanya diselesaikan melalui gugatan perdata dari klien. Liabilitas pidana adalah tanggung jawab hukum atas tindakan yang melanggar undang-undang pidana seperti penipuan, fraud yang dapat berujung pada hukum seperti denda atau bahkan penjara yang diajukan oleh negara melalui jaksa penuntut umum. Jadi jawaban yang ke-8, organisasi profesi IAPI adalah asosiasi yang mengatur dan pembina para profesional di bidang tertentu. Yang ada dalam kasus ini adalah Akuntan Publik Indonesia IAPI, berfungsi untuk menjaga martabat, kehormatan, dan integrasi profesi akuntan publik melalui penempatan standar etika dan kompetensi. OJK bukanlah organisasi profesi, melainkan lembaga negara independen yang bertugas mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank. PPPK bukan organisasi profesi, melainkan sebuah status kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu. Jadi jawaban yang ke-9, pilar
1. Manajemen klien dan berkaitan. Contohnya, gunakan kriteria red flag bendera merah seperti perubahan auditor yang sering, tuntutan hukum signifikan yang tertunda. Pilar kedua, pengendalian untuk berkaitan quality control. Contohnya, melakukan pelatihan rutin tentang standar dokumentasi, standar audit, dan menerapkan kebijakan file berkaitan yang ketat. Pilar ketiga, tata kelola dan budaya risiko. Contohnya, komite manajemen risiko bertemu bulanan untuk meninjau dashboard risiko termasuk berkaitan berisiko tinggi, keluhan klien, dan independensi, dan mengambil tindakan korektif. Pilar keempat, kesiapan hukum dan pertahanan. Contohnya, memberikan memo resmi kepada semua personal untuk segera menghentikan penghancuran file hard copy dan soft copy yang terkait dengan klien tertentu. Begitu notifikasi ancaman litigasi diterima. Jadi jawaban yang ke-10, 1. Meskipun tidak pernah ditugaskan untuk melaksanakan audit bagi 1136 tenants, corporation bertanggung jawab karena gagal mendeteksi skema penggelapan dilakukan oleh satu klien. Yang kedua, kasus audit utama mengawali kewajiban pihak ketiga adalah ultramares. Kasus ini membentuk suatu doktrin yang dikenal sebagai ultramares. Jadi itu saja yang bisa saya jawab atau jelaskan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.